mulai Juli 2021. Kemendikbudristek mendorong sekolah di zona hijau dibuka dan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan alasan untuk menyelamatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kewajiban membuka sekolah dan pembelajaran tatap muka terbatas ini dibarengi dengan langkah kementerian meluncurkan panduan bagi sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Di tengah uji coba dan upaya mendorong digelarnya sekolah tatap muka, terdapat temuan siswa dan tenaga pendidik yang terpapar COVID-19. Di Cimahi, Jawa Barat, kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditunda setelah 11 orang yang terdiri dari 5 siswa sekolah dasar, 3 siswa sekolah menengah pertama, dan 3 orang guru terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan sekolah juga menimpa SMA Negeri 4 Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sekolah ditutup setelah 37 tenaga pendidik terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, mereka yang terpapar COVID-19 tengah menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Di Sumatera Utara, Gubernur Edi Rahmayadi belum mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka karena menurutnya pandemi COVID-19 di Sumatera Utara belum terkendali. Edi khawatir jika sekolah dibuka akan berpotensi menimbulkan klaster penularan. Tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tadi kan baru dijawab itu COVID-19 masih menghantui kita semua. Tak mungkin anak-anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini dengan segala keterbatasan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita untuk menghindari menjaga kesehatan anak-anak. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo menyatakan pembukaan sekolah tatap muka terbatas pada bulan Juli atau sekitar 1,5 bulan usai libur Lebaran bukan langkah yang tepat. Meski ada pembatasan di sekolah, anak masih mungkin tertular dari lingkungan sekitarnya. Menurut Windu Purnomo, dengan positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia yang masih tinggi, pembukaan sekolah tatap muka belum aman. Kalau memang nanti ya 2 minggu sebelum pertengahan Juli kan kira-kira dibuka kan pertengahan Juli ya, itu memang keadaannya seperti sekarang atau mungkin lebih parah dari sekarang ya harusnya ditunda ya, kecuali daerah yang memang baik ya. Jadi mungkin ada provinsi atau kabupaten kota yang baik ya. Cuma sekarang pengertian baik itu apa, karena kita ini terus terang saja selama testing dan tracing lemah ya, jangan-jangan yang dikatakan baik dalam arti hijau itu hijaunya hijau semangka ya, atau kalau kuning delima gitu ya, jadi luarnya kuning dalamnya merah. Yang kita lihat adalah positivity rate. Selama positivity rate itu masih di atas ya, di atas 5% seharusnya itu tidak aman, karena itu di WHO mengatakan antara 5 sampai 19% lebih itu disebut high incidence. Nah sekarang kita bukan high incidence, kita ini positivity rate kita nasional ya, itu hari-hari ini di atas 20% dan itu masuk dalam golongan very high incidence. Tak bisa dimungkiri, pandemi dan konsekuensi pendidikan jarak jauh yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun mengakibatkan timbulnya risiko learning loss atau hilangnya minat belajar pada siswa karena kurangnya interaksi pembelajaran langsung dengan guru. Salah satunya terekam oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten. 415 siswa menengah pertama di Lebak putus sekolah selama pandemi COVID-19 dengan berbagai faktor, mulai dari memilih bekerja karena kesulitan ekonomi, menikah, hingga malas sekolah. Selain 415 siswa putus sekolah, sebanyak 3.869 siswa
diketahui tidak aktif mengikuti pembelajaran secara daring, juga dengan berbagai alasan. Di antaranya keterbatasan gawai dan akses internet hingga malas belajar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pembelajaran metode jarak jauh digelar untuk mengatasi dampak dan juga mencegah penularan COVID-19. Namun, pembelajaran daring selama 1,5 tahun terakhir ini juga dikhawatirkan memicu timbulnya learning loss atau hilangnya minat anak untuk belajar karena kurangnya interaksi pembelajaran langsung dengan guru. Dan untuk membahas hal ini, saat ini kita sudah bergabung secara daring. Ada Ketua Komisi 10 DPR, Saiful Huda, kemudian juga ada nanti akan bergabung dengan kami juga, yaitu Komisioner KPAI Retno Listiarti, dan juga sudah bergabung dengan kami ada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 ada Heri Trianto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Nilo. Semoga sehat selalu ya. Nanti akan bergabung dengan kita juga Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti. Saya ingin ke Pak Saiful dulu. Ini Pak Saiful dengan Kementerian Pendidikan ini sudah membicarakan soal akan membuka sistem belajar tatap muka yaitu per Juli nanti. Bagaimana Pak yang dibahas di sini? Bagaimana kemudian proses ini akan berjalan? Terima kasih Mbak Nilo. Tepatnya hari Rabu kemarin kami khusus mengagendakan dengan Mas Menteri Nadiem terkait dengan persiapan pembukaan tatap muka sekolah. Kita mendiskusikan panjang lebar, terakhir kita minta Kemendikbud mengupdate situasi sekolah yang ada di Indonesia. Dari sejak Januari yang direncanakan untuk dibuka, dan sampai hari ini masih kendala, masalah, dinamikanya masih terus terjadi. Tapi dengan berbagai opsi pilihan, dengan rumitnya kita memutuskan, akhirnya kita putuskan bulan Juli untuk bisa pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Ada banyak faktor Mbak yang menjadi kenapa harus dibuka. Yang pertama, learning loss itu memang sudah terjadi dan ini semakin mengalami pendalaman kalau setahun setengah ini tidak secepatnya dibuka. Yang kedua, banyak anak-anak yang sudah berganti profesi, membantu orang tuanya untuk menjadi tenaga bekerja serabutan di sektor informal karena kesulitan keuangan yang didera oleh orang tuanya. Kalau nggak secepatnya mereka kembali ke sekolah, risikonya adalah mereka nggak mau lagi sekolah. Yang ketiga, ada faktor anak-anak kita di mana hampir di berbagai tempat ada yang disebut dengan pernikahan dini karena PJJ dimanfaatkan kurang baik oleh siswa-siswi kita. Nah, ini beberapa faktor, terlebih-lebih di kelas orang tua yang menengah ke bawah, anak-anak juga sudah dibiarkan begitu saja, dan kami meyakini dengan cara mereka kembali ke sekolah akan lebih aman. Kira-kira itu. Nah, yang faktor yang lain menyangkut soal isu terkait dengan persiapan. Nah, terkait dengan persiapan ini, ada 4 hal yang harus dituntaskan sebelum pelaksanaan tatap muka ini dilaksanakan pada bulan Juli. Yang pertama adalah vaksinasi kepada para guru dan tenaga kependidikan. Memang progresnya belum menggembirakan. Per hari Rabu kemarin, baru 1.300.000-an guru dan tenaga kependidikan yang tervaksin dari target 5.600.000. Jadi memang belum menggembirakan terkait ini. Padahal ini menjadi prasyarat. Salah satu prasyarat sekolah untuk bisa membuka adalah harus sudah divaksin. Yang lebih utama lagi adalah faktor yang kedua, kesiapan sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah sudah siap atau belum? Nah, ini yang sampai hari ini teman-teman KPAI memberikan informasi dan konfirmasi kepada kita semuanya. Rata-rata dari 12 sekolah, hanya 4 yang siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nanti Bu Retno bisa bercerita lebih detail menyangkut soal kesiapan sekolah. Tapi ini harus menjadi faktor
yang paling utama. Kalau sekolah tidak siap, jangan membuka PTM, pembelajaran tatap muka. Yang ketiga adalah faktor sebenarnya sudah berapa kesiapan sekolah, menyangkut soal sudah berapa sekolah yang sudah melakukan simulasi. Sampai hari ini belum ada mapping yang jelas. Karena simulasi menjadi penting hari-hari ini. Karena jangan sampai anak sekolah datang ke sekolahnya nggak ngerti. Dia harus berposisi seperti apa, berdisiplin seperti apa, dan seterusnya itu. Nah ini kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan menjelang Juli itu. Pak Saiful, ini terkait dengan tadi Anda menyebutkan ada beberapa hal yang terjadi, ada learning loss, kemudian anak-anak didik yang kemudian harus bekerja di tengah situasi ini dan mengabaikan sekolah, kemudian ada pernikahan dini. Ini ada persentasenya dari sekian banyak siswa, berapa banyak yang kemudian mengalami ini? Ada dibahas? Dibahas waktu itu dan relatif agak mengkhawatirkan. Angkanya cukup tinggi, Pak? Sedang ya, enggak. Kalau tinggi sih enggak nyampe. Oke. Tapi progresnya makin memburuk gitu. Oke. Dan satu-satunya solusi adalah membuka kembali sekolah tatap muka? Salah satu opsinya. Tapi sekali lagi kesiapan sekolah yang menjadi ukuran. Dan publik harus dikasih tahu, Mbak Yulu, bahwa tidak ada istilah keserentakan secara nasional menyangkut soal pembelajaran tatap muka ini. Jadi yang ada adalah masih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan orang tua masih punya hak untuk menentukan anaknya sekolah atau tetap melaksanakan PJJ. Jadi berarti semua kembali ke pemerintah daerah, kembali ke orang tua begitu ya Pak ya? Ya, blended system itu tetap pasti akan dilaksanakan. Dan ini masih dengan judul pembelajaran tatap muka secara terbatas. Baik. Saat ini kita juga sudah bergabung dengan kita pagi hari ini Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Ibu Retno, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak. Bu Retno, kabarnya ini pendidikan kita atau anak didik kita saat ini kondisinya tidak baik karena ada beberapa hal yang terjadi. Ada yang mengalami kehilangan minat untuk belajar, ada yang kemudian harus membantu orang tua, harus bekerja begitu sehingga mengabaikan sekolah, dan kemudian ada juga yang kena atau pernikahan dini begitu terjadi dan akhirnya tidak bisa melanjutkan. Angkanya ini disampaikan Pak Saiful tadi mengkhawatirkan. Catatan KPAI bagaimana, Bu? Iya, memang betul yang disampaikan oleh Pak Saiful, juga oleh Pak Menteri sebenarnya menyampaikan itu memang berdasarkan hasil survei ya, memang menunjukkan itu. Namun kalau KPAI konsentrasinya adalah kami kebijakan ini buka sekolah tatap muka. Kalau kami pertama memang mengutamakan hak hidup anak. Yang kedua adalah hak sehat anak, baru ketiga hak pendidikan. Artinya kalau anak tetap sehat dan hidup, maka sebenarnya hak pendidikannya tetap bisa kita penuhi. Yang kedua adalah anak-anak ini saat ini yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia itu angkanya naik terus. Ya, bahkan terakhir kami mendengar angka dari seluruh total COVID itu sudah mencapai angka di atas 30%. Yang kedua, dari angka yang kemarin saja ya, sebelum bulan Mei, sebelum Lebaran gitu ya, itu yang terkonfirmasi COVID kemudian meninggal untuk anak, itu angkanya tertinggi se-Asia Pasifik. Nah, oleh karena itu memang kami berharap bahwa tiap-tiap pemerintah daerah ketika akan buka harus lihat dulu nanti Juli kondisi positive rate pada wilayah masing-masing. Itu kalau angkanya masih di atas 5% apalagi 10%, saya rasa sebaiknya tidak membuka sekolah. Yang kedua adalah kami berpikir, kami juga di KPAI sudah sama-sama duduk untuk mengkaji tadi ya dampak psikologis misalnya bagi anak-anak. Kami sepakat untuk tidak tidak 11-12 gitu loh dalam kebijakan. Jadi kami setuju bahwa untuk wilayah-wilayah pelosok, untuk wilayah-wilayah kepulauan itu dibuka aja. Dan kami sudah melakukan pengawasan misalnya KPAD kami itu di 100 sekolah pada pulau-pulau terkecil. Nah, pulau-pulau kecil di sekitar di wilayah Indonesia. Yang kedua ada, dan ternyata sampai hari ini sejak dibuka kemarin ya 4 Januari nggak ada kasus juga karena memang menerapkan protokol kesehatan dan tetap separuh. Yang kedua adalah kami mendukung tadi yang juga disampaikan oleh Pak Saiful bahwa ini kan sekarang pencampuran gitu ya, blended antara PTM dengan PJJ. Jadi PTM-nya kami minta untuk diuji coba aja, misalnya positif rate di wilayah itu sekitar 5%, kami mendorong untuk 1 kali dalam seminggu anak-anak tatap muka. Tapi yang 4 harinya PJJ. Mungkin itu menjadi jalan tengah
dalam mengatasi kesulitan anak-anak juga. Karena di data kami 70%, 78% anak-anak ingin sekolah. Oke. Dan alasan mereka mau sekolah adalah karena mereka kesulitan pada materi. Mereka berharap kalau praktikum jadinya bisa lancar, kalau materi sulit bisa interaktif dengan guru. Menurut saya ini sesuatu wajar yang kita harus penuhi juga. 78% yang ingin kembali sekolah ya, Bu? Ya, dan itu angkanya naik dari survei sebelumnya. Sebelumnya kan 63% yang setuju sekolah anak-anak. Sekarang sudah 78%. Berarti keinginan untuk sekolah sudah semakin tinggi memang di kalangan anak. Apa sih kendala yang kemudian mereka hadapi, Bu, selain tadi ya menyebutkan bahwa ingin berinteraksi langsung, kemudian memudahkan mereka dalam belajar karena bisa bertanya langsung kepada guru. Ada kendala apa sih yang dihadapi sehingga kemudian ada yang harus putus sekolah? Karena tadi ada catatan juga soal banyak yang putus sekolah. Nah, menurut kami memang yang putus sekolah tinggi. Kalau berdasarkan data kami, Berapa persen? Berapa banyak, yang Bu? menikah saja itu sampai dari 49 sekolah yang kami datangi ya waktu penyiapan buka sekolah di 2020 itu yang menikah ada 119 kasus. Sementara untuk anak yang ini Januari Mei kami pengawasan itu udah 33 kasus anak menikah, belum anak bekerja, ditambah lagi ada kasus-kasus anak kecanduan game online, kecanduan pornografi. Memang ini angkanya cukup tinggi ya kalau pakai persentase dari sekolah yang kami datangi. Ini belum semua daerah kami datangi, belum semua sekolah kami datangi. Artinya kan tidak sanggup juga kami melakukan itu semua. Yeah. Artinya ini kan sampel. Itu saja sudah menunjukkan angka yang mengejutkan. Nah, Dan semuanya karena belajar jarak jauh. Enggak, salah satunya kemiskinan juga, Mbak. Jadi Oke. gini, mereka misalnya anak panti, HP-nya satu, anak pantinya 40. Gimana mau belajar efektif? Kalau mereka tentu dorongnya maunya sekolah, tatap muka. Lalu anak-anak miskin yang tidak punya handphone. Atau punya satu, anaknya 3. Itu kemudian menjadi kesulitan. Oke. Nah, maksud kami adalah ini rata-rata mereka Oke. menikah dan bekerja itu kan karena kemiskinan. Nah, ini kan negara harus hadir ya. Oke. Menurut kami kalau untuk kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi memang Baik. kendala yang menurut kami sungguh luar biasa memang Oke. dihadapi oleh banyak daerah ya. Baik, saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, sekolah tatap muka menjadi salah satu opsi begitu, salah satu pilihan untuk membuat sistem pendidikan kita tidak terputus nantinya atau membuat anak-anak kembali sekolah dan mendapatkan pembelajaran yang bagus. Tadi Bu Retno sempat membicarakan soal Positive rate. Iya, positive rate-nya ini harus rendah dulu begitu. Kalau sekarang ini bagaimana kondisinya, Pak? Karena kalau dari informasi yang terus muncul, angka sepertinya tidak turun angka COVID-19 di Indonesia. Iya, angka COVID-19 di Indonesia mengalami kecenderungan kenaikan dalam 1 bulan terakhir ini setelah Lebaran. Berarti kita sudah melakukan pelarangan untuk mudik, tetapi karena sebagian dari masyarakat kita tetap memaksakan diri, akhirnya kita akan mendapatkan begitu banyak klaster-klaster baru ya dari mudik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dilihat dalam 1 tahun 3 bulan ini ya. Kita mengalami pandemi COVID, memang makin ke sini kita ini tidak lagi bicara boleh atau tidak boleh. Oke. Tetapi adalah bicara bagaimana untuk melakukannya, kira-kira seperti itu. Dan saya rasa di dunia pendidikan sekarang sedang berpikir keras ya, membuat mekanisme dengan berbagai macam kenyataan tadi yang disampaikan Bu Retno maupun Pak Saiful ya, tadi yang cukup memprihatinkan, sehingga kita harus benar-benar secara hati-hati gitu ya untuk mengambil keputusan pembelajaran tatap muka. Dan tadi benar di sebagian yang dikatakan oleh Bu Retno ya, di beberapa daerah terpencil misalnya, mereka toh juga nilai kasus di daerah itu biasanya juga sangat rendah, sehingga tidak perlu dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu kan, bisa langsung datang ke sekolah. Ini yang penting. Memang terjadi kenaikan-kenaikan ini juga harus dilihat secara keseluruhan. Kalau data di kami 53% kasus ini berada di Jawa gitu kan. Kemudian sekarang lagi ada kenaikan di daerah Sumatera, di beberapa Sulawesi gitu. Nah, kita harus lihat sisanya itu seperti apa. Kalau kemudian positivity rate-nya benar tadi di bawah 5%, saya rasa memang dari sisi kesehatan itu bisa dilakukan. Makanya sebenarnya ya sejak ada SKB 4 Menteri yang di launching awal tahun ini, kemudian
kemarin Mendiknas juga mengatakan akan melakukannya secara terbatas. Secara terbatas ini kan juga tidak berarti semuanya secara serempak gitu ya. Oke. Itu yang patut benar-benar dilihat, dan agar terjadi impact negatif jika terjadi kenaikan kasus itu juga dilakukan. Kita juga menerima laporan bahwa beberapa yang melakukan uji coba itu juga terjadi penularan ya. Akhirnya untuk sementara ditutup. Jadi memang kebijakan-kebijakan kita dalam menangani COVID dalam 1 tahun 3 bulan ini adalah trial and adjust gitu, kira-kira seperti itu. Kita harus lihat satu persatu, kita harus lihat benar-benar masing-masing kepentingannya ini benar-benar bisa dijalankan secara seimbang, karena memang belum ada resep mujarab sekarang untuk menanggulangi COVID-19. Kita juga harus lihat beberapa negara sudah melakukan berbagai macam aktivitas ya. Iya. Sekarang misalnya ada turnamen olahraga Prancis terbuka, tenis gitu juga sudah dihadiri oleh penonton gitu, kira-kira gitu. Tapi angka COVID-nya bisa dikendalikan kalau di sana. Dengan syarat angka COVID-nya bisa dikendalikan. Makanya penting tadi melihat masing-masing daerah tadi secara selektif. Saya rasa juga Pak Saiful juga setuju ya kita untuk melakukan itu dan benar-benar menjadi otoritas dari kepala daerah dan orang tua. Sejak awal kan orang tua juga tidak pernah dipaksa untuk mengirimkan anaknya ke sekolah jika dia belum yakin. Nah ini penting juga ini bagi orang tua untuk memagari dia untuk melakukan adjust juga. Tetapi memang tadi masalahnya adalah di segmen masyarakat menengah ke bawah. Ini yang memang sangat dilematis karena dari infrastruktur sarana prasaranya sangat terbatas. Oke. Ada juga kekhawatiran jangan sampai ini angka COVID-nya kecil seperti semangka begitu kelihatannya hijau ternyata merah karena kurang tracing, karena kurangnya akses untuk melakukan tes COVID-19. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Di usia saya, aktivitas ini buat saya. Memang buat saya, juga Anlin. Baru kemasan ekonomis, Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi, dan otot, plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu.